Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami dapat menginformasikan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat, di mana saat ini kami akan mengkonfirmasi terkait tentang perkembangan penyakit demam berdarah di Sumba Barat dan sekitarnya yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat. Dan saat ini saya sudah bergabung dengan Dr. Wahyu selaku Kepala Penanganan Medis, ya Kepala Bidang Penanganan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah, dan juga Dr. Desi, ya, sebagai residen. Ya, ini dari Ibu Dokter Desi dan Pak Dokter Wahyu ini juga akan menyampaikan terkait tentang seperti apa perkembangan penyakit demam berdarah yang ada di Sumba Barat dan sekitarnya yang ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah WK Bubak. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak Jerry. Ya, Pak Dokter, terkait tentang perkembangan penyakit DBD yang sekarang ini secara nasional itu cukup menggaung dan banyak dibicarakan di berbagai platform informasi, platform media, dan juga di RRI mengangkat topik ini sebagai salah satu agenda setting nasional yang terus digandangkan untuk disuarakan dan mengetahui seperti apa perkembangannya. Kalau di Sumba Barat itu sendiri, khususnya di layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat ini seperti apa, Pak Dokter? Ya, terima kasih Pak Jerry ya. Kalau kita melihat angka kasus saat ini ada kenaikan yang cukup signifikan sebetulnya. Jadi di bulan Januari tahun 2024 ini, kalau boleh saya laporkan, di sini ada 11 kasus kami dari sal anak semuanya. Artinya pasien anak di sini. Yang notabene sebetulnya 10 orang pasien ini berasal dari kabupaten tetangga, yaitu dari Sumba Barat Daya, dan 1 orang dari Sumba Barat. Jadi dari kabupaten kami sendiri Sumba Barat ada 1 orang. Terus kemudian di bulan Februari itu naik cukup signifikan. Kita di sini ada sekitar 20 lebih kasus, dengan rinciannya untuk pasien dari kabupaten tetangga Sumba Barat Daya itu ada 15 orang, dan dari kabupaten Sumba Tengah itu kami ada 1 orang. Dan di sini kebanyakan juga masih adalah pasien anak-anak, dan hanya ditemukan pasien dewasa 1 orang saja. Nah, mungkin di sini rumah sakit kami ini adalah rumah sakit tipe C yang ada di tengah-tengah 3 kabupaten sebetulnya, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan kami Sumba Barat di sini, sehingga kami juga melayani rujukan-rujukan biasa dari kabupaten tetangga. Jadi dari SBD untuk saat ini yang paling banyak ya, dan dengan Sumba Barat sendiri sudah mulai meningkat juga kasusnya. Mungkin begitu Pak Jer, terima kasih. Ya, baik Pak Dokter. Lalu dari perkembangan kasus dari awal tahun kemarin sampai pada bulan Februari saat ini ya, ini seperti apa langkah strategis penanganannya, Pak Dokter? Iya, terima kasih Pak Jerry. Jadi sebetulnya untuk kasus DBD ya, ini kami menghimbau, ini kan sudah mulai musim penghujan ya, artinya kita mulai bersih-bersih di lingkungan kita, supaya jentik-jentik nyamuk ini kan sukanya, kalau nyamuk demam berdarah ini sukanya adalah air yang jernih ya, sehingga kita juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah, mohon izin supaya mulai membersihkan lingkungan kita masing-masing, sehingga jentik-jentik nyamuk demam berdarah ini tidak bisa berkembang, sehingga angka kasusnya ini bisa diturunkan terus. Jadi kita pencegahan dengan seperti itu ya, mulai pembersihan lingkungan kita sendiri. Kalau di rumah sakit sendiri, kita saat ini ada 2 orang dokter interna, dokter penyakit dalam, 1 orang dokter anak, yang sekaligus beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah WK Bubak, dan kebetulan di samping kita ini ada Dokter Desi, beliau adalah dokter residen yang memang diperbantukan dari FK Udayana untuk kita Rumah Sakit Umum Daerah WK Bubak, karena saat ini memang kita kondisinya adalah hanya punya 1 orang dokter spesialis anak. Nah, langkah-langkah inilah artinya kita juga mengambil kerjasama dengan FK Udayana, sehingga kita dari segi SDM kita sudah cukup mumpuni untuk saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah WK Bubak. Dan langkah berikutnya adalah kita juga sudah menyiapkan, artinya dengan demam berdarah ini adalah cairan-cairan
infus, untuk penderita itu kita sudah siapkan saat ini. Jadi kemungkinan kita aman lah untuk penanganan di RSUD WK Buba hingga saat ini. Mungkin itu Pak Jerry. Ya, Pak Dokter, tadi diceritakan bahwa sejumlah kalau untuk sumber daya manusianya, untuk layanan medisnya mumpuni di sini ya. Kalau kendala-kendala yang dihadapi seperti fasilitas di sini, apakah ini sudah cukup memadai atau seperti apa nih Pak Dokter? Terima kasih Pak Jerry. Jadi kita kemarin memang sempat ada sedikit kendala. Jadi mohon izin Dokter Desi ya, kami sampaikan bahwa kemarin karena memang jumlah pasien untuk di sal anak ini cukup banyak, cukup membludak. Jadi kita kemarin sempat penuh ini sal anak gitu. Jadi kendalanya mungkin di situ, tetapi kami kemarin sikapi bahwa sesuai dengan perjanjian kita dengan BPJS Kesehatan dan kita punya komitmen bahwa kita juga manfaatkan ruangan-ruangan yang lain. Jadi beberapa pasien memang sempat kami titip ke sal yang lain begitu. Tetapi untuk saat ini kami belum pernah menolak ya. Untuk dengan saat ini kami belum pernah menolak karena memang over kapasitas belum. Tapi memang kendalanya kemarin sempat kami penuh ruangan sal anak kami. Begitu Pak Jerry. Ya. Baik Pak Dokter. Kalau di sisi penanganan medisnya Pak Dokter, apakah di setiap puskesmas di wilayah hukum layanan medis di Sumba Barat ini yang ada nih, apakah mereka juga mumpuni untuk memberikan layanan untuk demam berdarah ini? Iya, terima kasih Pak Jerry. Mungkin kalau puskesmas Pak Jerry, itu mohon maaf bukan ranah kami sebetulnya. Jadi itu adalah ranah dari Dinas Kesehatan. Ya, tetapi setahu saya memang saat ini juga kita berkoordinasi dengan teman-teman sejawat di puskesmas itu cukup baik. Ya, kita juga mempunyai grup-grup WA, jadi itu tentang rujukan-rujukan itu saat ini sudah cukup baik lah saya rasa. Jadi syukur alhamdulillah ya, sampai dengan saat ini dengan kasus kita yang segini juga belum ada pasien yang meninggal untuk DBD, kalau boleh saya sampaikan. Jadi kita bersyukur penanganannya saat ini masih dalam kendali begitu. Ya, gitu Pak. Jadi tidak terlalu banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam layanan medisnya untuk penyakit demam berdarah di Sumba Barat ya Pak Dokter ya. Ya, Ibu Dokter Desi, mungkin kita akan mendengarkan sedikit bagaimana langkah strategis untuk pencegahan demam berdarah di Sumba Barat ini sebagai dokter spesialisnya. Ya, selamat pagi Bapak Jerry. Iya, pada dasarnya kalau namanya demam berdarah itu memang dimediasi oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya, jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah yang paling utama adalah langkah pencegahan seperti yang Bapak Jerry sebutkan, bahwa gimana caranya kita untuk memerangi nyamuk demam Aedes aegypti itu, karena ini berhubung anak-anak yang kasusnya meningkat sekali, dan anak-anak saya rasa selama di Sumba ini, saya baru datang di Sumba itu melihat mereka sangat aktif dan sepertinya sangat aktif di luar maksud saya. Jadi mungkin alangkah baiknya para orang tua nanti memberikan lotion anti nyamuk gitu ya, selama beraktivitas di luar. Selain itu juga mungkin orang tua bisa melakukan langkah 3M. Ingat ya, yang langkah-langkah seperti misalnya kalau emang ada botol atau ember gitu, kalau bisa memang kalau tidak dipakai lebih baik itu dilakukan ditutup atau enggak dibalikkan gitu ya. Jadi biar tidak menjadi tempat tampung nyamuk-nyamuk untuk bertelur. Biasanya mereka akan cari yang jernih-jernih, ataupun misalnya ada kubangan mungkin ditutup gitu ya. Langkah yang lain adalah menutup. Kalaupun memang ada tampungan air, jadi siapa tahu nanti di sini ada tampungan air hujan gitu misalnya, itu kan airnya jernih, itu juga harus ditutup ya. Yang paling penting ingat menguras bak mandi. Nah, atau enggak dipakai abate. Tapi yang paling penting yang sudah cukup, kalau tidak ada abate, kita lakukan menguras air. Nah, itu langkah bisa yang dilakukan oleh orang tua, selain mungkin waktu malam hari bisa pakai kelambu. Nah, tapi biasanya kalau demam berdarah itu atau nyamuk Aedes aegypti ini aktifnya di siang hari justru ya. Jadi ketika anak-anak bermain di luar atau mungkin di lingkungan
kita anggap saja yang paling sering mungkin nanti ada di lingkungan sekolah juga ya, mungkin di fasilitas-fasilitas sekolah juga bisa melakukan tindakan 3M itu sendiri. Lalu mungkin dari dinas kesehatan terkait yang memang pada dasarnya berada di lingkungan kerja, misalnya di wilayah SBD gitu ataupun di Sumba Tengah ataupun dimanapun itu, jika ada warganya yang terjangkit mungkin bisa dilakukan langkah fogging ya, pengasapan. Jadi sebenarnya langkah pencegahan ini tidak hanya bisa dari diri sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, begitupun juga di lingkungan sekitar, mungkin tetangga, mungkin dari RT RW begitu ya, mungkin di sini istilahnya sama kerjasama dari dinas kesehatan. Jadi ini holistik, jadi tidak bisa memang berperan sendiri seperti itu. Ibu Desi, terkait tentang pengasapan tadi, ini kan salah satu langkah yang dipakai, untuk kemudian bisa mencegah lebih dini daripada penyakit demam berdarah ini. Nah, pengasapannya seperti apa, Bu? Ya, sebenarnya pada dasarnya kalau pengasapan ini kan yang memiliki teknis, sekali lagi itu sebenarnya teknisnya mungkin lebih ke dinas kesehatan. Jadi kita pada dasarnya kan sebagai tenaga medis bisa menyarankan agar adanya langkah-langkah pencegahan yang bersifat holistik, yang seperti yang saya bilang, jadi tidak hanya bersifat pribadi, mungkin nanti bersifat keluarga dan lingkungan sekitar seperti itu. Mungkin untuk teknis saya serahkan ke dinas kesehatannya. Baik, terima kasih Bu Desi atas konfirmasinya terkait tentang bagaimana langkah pencegahan untuk penyakit demam berdarah ini ke depannya dan saran-sarannya kepada ibu-ibu yang tentu saja lebih berperan aktif dalam penanganan anak-anak di rumah tangga. Ya, Pak Dr. Wahyu, ada yang ingin mau disampaikan lagi terkait tentang masalah kesehatan khususnya di DBD ini? Terima kasih Pak Jerry. Jadi kami berpesan ya, kalau kami rumah sakit ini sifatnya adalah menerima pasien ya, gitu. Nah ini mungkin kami berpesan kepada masyarakat, ini sudah mulai musim hujan, jadi kalau bisa kita mencegah. Ya, mencegah ini kan lebih baik ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Desi tadi, kita mencegah dengan kita mulai melaksanakan 3M di lingkungan kita masing-masing, begitu. Mungkin itu aja Pak Jerry, sehingga jumlah pasien kita juga bisa berkurang ya, artinya kita mencegah itu. Nah, untuk jumlah malaria saat ini kita kemarin masih mengikuti kasus ini, sebetulnya untuk daerah Sumba Barat itu masih relatif cukup banyak ya. Tahun lalu kebetulan kami juga ada tamu juga dari WHO yang mengurusi malaria ini. Kami untuk malaria ini masih cukup banyak. Kebanyakan juga untuk kasusnya ini adalah pasien dari daerah SBD, daerah Kodi, dan untuk Sumba Barat itu yang cukup banyak kasusnya dari arah selatan, jadi arah Wanokaka Lamboya Barat, begitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik Pak Dr. Wahyu, terima kasih atas konfirmasinya terkait tentang beberapa persoalan DBD di Sumba Barat. Kalau boleh tahu nih Pak Dr. Wahyu, terakhir nih, jumlah rata-rata pasien di situ menderita penyakit atau ada penyakit yang dominan yang diderita oleh pasien-pasien yang kemudian berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat nih? Ya, terima kasih Pak Jerry. Untuk saat ini pasien itu yang cukup dominan kalau dirawat jalan dan rawat inap sebetulnya adalah pasien-pasien dengan penyakit kronis. Jadi kami juga di sini memiliki 2 orang dokter spesialis penyakit dalam dan 1 orang dokter residen kardio atau dokter residen jantung. Nah saat ini kasus-kasus yang cukup mendominasi adalah kasus-kasus penyakit kronis. Mungkin itu. Iya. Baik Pak Dokter, terima kasih sudah banyak memberikan informasi kepada masyarakat kita dan tentu saja ini semoga bermanfaat. Dan pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian yang dapat kami hadirkan untuk Anda dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat. Saya Jerry Lendek, saya kembalikan ke Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia Maju.